Setelah kita memahami peta jalan teori komunikasi, sekarang saatnya kita masuk ke wilayah yang lebih panas dan menantang secara intelektual. Kita akan membahas bagaimana media penyiaran sebenarnya tidak pernah benar-benar netral dalam menyampaikan informasi kepada publik. Di balik setiap berita yang kita tonton, setiap talk show yang kita dengar, ada ideologi tersembunyi, ada kepentingan ekonomi pemilik modal, dan ada bingkai yang sengaja dipasang untuk mengarahkan cara berpikir kita ke arah tertentu yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu. Kita akan membedah teori kritis, agenda setting, dan framing dalam perspektif Islam yang sangat menekankan kejujuran, keadilan, integritas, dan keberpihakan pada kebenaran. Mari kita mulai dengan teori kritis. Teori ini lahir dari kegelisahan para pemikir mazhab Frankfurt yang melihat media massa seringkali menjadi alat bagi penguasa atau pemilik modal untuk melanggengkan dominasi mereka melalui apa yang disebut industri budaya. Media menciptakan budaya massa yang membuat masyarakat menjadi pasif, konsumtif, dan kehilangan daya kritisnya terhadap ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar mereka. Dalam dunia penyiaran, ini terlihat jelas pada bagaimana rating seringkali menjadi Tuhan yang mengalahkan kualitas konten edukatif yang sebenarnya lebih dibutuhkan masyarakat. Acara-acara yang tidak mendidik, penuh sensasi, tapi laku dijual iklan terus diproduksi secara masif, sementara konten yang mencerahkan justru dipinggirkan karena dianggap tidak komersial. Sebagai sarjana komunikasi Islam, kita harus kritis. Apakah media kita sedang membebaskan umat dari kebodohan atau justru sedang membelenggu mereka dengan gaya hidup hedonis yang jauh dari nilai-nilai luhur agama? Inilah yang disebut sebagai perjuangan melawan hegemoni budaya yang merusak tatanan moral bangsa. Selanjutnya, ada teori agenda setting yang sangat populer dan sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Inti dari teori ini adalah, media mungkin tidak berhasil memberitahu orang apa yang harus dipikirkan, tapi media sangat sukses memberitahu audiens apa yang harus dipikirkan tentang. Artinya, media memiliki kekuatan luar biasa untuk menentukan apa yang dianggap penting oleh publik melalui frekuensi dan intensitas pemberitaan. Jika televisi setiap hari memberitakan tentang kehidupan pribadi artis secara berlebihan, maka publik akan menganggap urusan artis itu jauh lebih penting daripada masalah kemiskinan, pendidikan, atau krisis moral yang sedang melanda. Disinilah kita harus mengintegrasikan konsep fiqh aulawiyat atau fiqh prioritas. Media penyiaran Islam harus mampu melakukan agenda setting yang benar, mengangkat isu-isu yang memang menjadi prioritas umat, seperti penguatan ekonomi syariah, persatuan bangsa, literasi digital, dan penguatan karakter generasi muda, bukan sekadar mengekor pada tren viral yang tidak bermanfaat bagi dunia maupun akhirat. Kita harus menjadi penentu agenda yang membawa kebaikan. Lalu, bagaimana media mengemas isu-isu tersebut agar terlihat menarik atau justru terlihat buruk di mata publik? Disinilah peran teori framing atau pembingkaian. Framing adalah cara media memilih aspek-aspek tertentu dari realitas dan menonjolkannya sehingga audiens memiliki persepsi tertentu sesuai keinginan media tersebut. Bayangkan sebuah konflik lahan antara perusahaan besar dan warga lokal. Media A membingkainya sebagai perlawanan rakyat kecil demi keadilan, sementara media B membingkainya sebagai penghambatan pembangunan nasional. Isunya sama, faktanya sama, tapi bingkainya berbeda, sehingga kesimpulan yang diambil audiens pun akan berbeda 180 derajat. Dalam Islam, prinsip utama dalam menghadapi framing media adalah tabayun atau verifikasi. Kita diperintahkan untuk tidak langsung percaya pada satu bingkai berita tanpa melakukan cross-check yang mendalam, terutama jika berita itu dibawa oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu atau orang yang tidak jelas integritasnya. Kita harus menjadi audiens yang cerdas dan tidak mudah digiring opininya. Framing media seringkali bekerja secara sangat halus, sistematis, dan dilakukan secara berulang-ulang hingga dianggap sebagai kebenaran umum. Misalnya, bagaimana media global seringkali membingkai Islam dengan istilah-istilah yang menyudutkan seperti teroris, radikal, atau ekstremis. Ini adalah bentuk konstruksi realitas yang sangat merugikan citra umat Islam di mata dunia internasional. Sebagai praktisi penyiaran Islam, tugas kita adalah melakukan counter-framing yang cerdas, elegan, dan berbasis data. Kita harus mampu membingkai Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang damai, toleran, dan solutif bagi masalah kemanusiaan global. Kita harus menggunakan bingkai yang jujur, adil,
dan tidak manipulatif. Kita harus menunjukkan bahwa Islam adalah solusi bagi penderitaan dunia, bukan masalah. Ingatlah, setiap bingkai yang kita buat, setiap narasi yang kita bangun, akan dimintai pertanggungjawaban yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memikul beban moral untuk menyampaikan kebenaran apa adanya. Rekan-rekan mahasiswa memahami ketiga teori ini kritis, agenda setting, dan framing akan membuat Anda menjadi audiens yang cerdas dan komunikator yang bertanggung jawab. Anda tidak akan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang sengaja digoreng untuk kepentingan politik atau ekonomi kelompok tertentu. Anda akan mampu melihat apa yang ada di balik layar, siapa yang diuntungkan dari sebuah pemberitaan, dan bagaimana kebenaran seringkali dikaburkan oleh kepentingan sempit. Sebagai calon pemimpin di dunia penyiaran, Anda harus memiliki integritas moral untuk tetap menyuarakan kebenaran di tengah arus framing yang menyesatkan. Kejujuran adalah mata uang yang paling berharga dalam dunia komunikasi, dan itulah yang akan membangun kepercayaan jangka panjang dengan audiens Anda.